di Indonesia. Pak, selamat bergabung di webinar ABUPI seri 4. Terima kasih. Topik hari ini adalah kerjasama percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Pembangunan pelabuhan yang mengeluarkan investasi yang begitu besar dikerjasamakan sebelumnya dengan shipping line. Saya tertarik pernah kunjungan beberapa kali ke Tanjung Pelepas, itu mereka kerjasama dengan Mas Line. Jadi begitu pelabuhan siap, sudah ada customer yang langsung sandar. Kita tahu kita bangun pelabuhan di macam Kuala Tanjung, di mana pelabuhannya siap, tapi yang sandar cuma kapal-kapal yang tidak bisa dengan cepat mengembalikan nilai investasi. Perkembangan di Sulawesi yang saat ini sedang kami lakukan adalah membantu percepatan untuk jalur kereta api yang terintegrasi dengan pelabuhan. Ini sejalan dengan rencana pembuatan atau hub Sulawesi Selatan sebagai agri-port gitu ke depan. Nah, selain itu kami juga di beberapa daerah tambang, terutama untuk nikel, kami juga sedang mengembangkan untuk pembuatan pelabuhan umum, karena beberapa tambang itu tidak memiliki spot untuk buangan material. Potensi Batam cukup besar sekali, dan disinilah kita bisa buktikan bahwa apa yang kita inginkan dari dulu itu harusnya bisa terwujud. Kita kalau nggak salah sudah hampir 35 tahun mengembangkan Batam, tapi ya begitu-begitu saja. Ini merupakan tantangan yang besar. Saya sepakat dengan Pak Kapten Johari bahwa pengembangan pelabuhan itu juga harus didukung oleh stakeholder terkait, khususnya dari pihak pelayaran. Mengembangkan Batam secara bersama-sama. Karena Batam ini saya bilang seperti intan yang belum diasah gitu. Intan yang belum diasah, karena kita mau ngomong berkembang, menyaingi negara tetangga, tapi di depan mata sendiri aja yang sudah lokasinya nanti akan terus berkembang, gitu kan. Dengan adanya 2 pelabuhan besar yang tadi Kapten sebutkan sudah cukup sebenarnya untuk Batam. Nggak perlu nambah-nambah lagi, tapi yang penting pelabuhannya skalanya internasional, operasinya excellent, kan gitu. Kemudian ditunjang oleh kegiatan-kegiatan kepelabuhanan lainnya. Itu sudah cukup modal utama. Kebijakan pemerintah dalam bidang penyediaan infrastruktur pelabuhan, khususnya terkait dengan kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga, baik BUMN, pihak swasta, pemerintah daerah. Tantangan yang ada di negara kita terkait dengan pengembangan pelabuhan di Indonesia yang mulai dari geospasial, di mana negara kita negara yang cukup kaya dengan jumlah panjang luasan atau jumlah luasan sekitar 7,8 juta kilometer persegi, 5,9 merupakan wilayah laut. Panjang garis pantainya 94.158 kilometer. Kondisi sosioekonomi kita memiliki hampir 255,5 juta penduduk dengan disparitas wilayah yang cukup besar ya antara kawasan barat dan kawasan timur, karena PDB terbesar itu masih di kawasan barat sekitar 6-70%. Yang menjadi tantangan dan permasalahan adalah integrasi intra dan antar moda. Jadi di negara kita ini masih sangat terbatas ya kebijakan atau manajemen intra dan antar moda. Konektivitas antar infrastruktur transportasi juga masih perlu ditingkatkan. Tantangan geostrategis atau geopolitik tentunya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pengembangan industri perkapalan dan industri maritim lainnya jadi stabil ya. Jadi kebijakan rencana induk pelabuhan nasional sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 432 tahun 2017, kita telah memiliki 636 pelabuhan untuk melayani angkutan laut yang terdiri dari 28 secara hierarkis sebagai pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional, dan 278 pelabuhan pengumpan lokal. Ada di rencana induk tentunya salah satunya adalah investasi swasta, mendorong persaingan yang sehat, pemberdayaan peran penyelenggaraan pelabuhan, integrasi perencanaan,
menciptakan kerangka hukum yang tepat dan fleksibel, mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman, meningkatkan perlindungan lingkungan maritim dan pengembangan sumber daya manusia. Ini ada perkiraan asumsi ya, perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan sampai tahun 2030. Ini sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional yang kemarin disusun di tahun 2011 ya. Itu kalau kita hitung-hitung sampai 2030 itu ada total kebutuhan hampir 47,064 miliar US dollar. Dan ini kita harapkan yang menjadi beban pemerintah hanya sekitar 31,7% atau 14,9 miliar US dollar, dan kita berharap partisipasi pihak ketiga ya swasta itu 68,3% atau 32,158 miliar US dollar. Ini beberapa persoalan penting tentang tata kelola pelabuhan nasional terkait dengan lahan, keterbatasan lahan dan infrastruktur, supra dan infrastruktur yang terbatas untuk meningkatkan kapasitas dan skala ekonomi pelabuhan yang efisien, aman, serta memperhatikan lingkungan. Berikutnya adalah integrasi pelabuhan dan industri. Konsesi yang tadi seperti saya sampaikan di atas, dasarnya adalah PM15. Ini merupakan kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dan penyedia dan atau pelayanan jasanya. Dituangkan dalam bentuk perjanjian, mekanisme pemberian konsesinya diatur dalam pasal 37, baik dengan mekanisme pelelangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan peraturan presiden nomor 38 tahun 2015. Kalau dilakukan dengan penunjukan dan penugasan langsung, penentuannya adalah lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, tidak ada penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih dan diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan. Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi tarif pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi minimum 2,5% dari pendapatan bruto dan masa konsesi. Pendapatan konsesi merupakan penerimaan negara bukan pajak. Ini adalah data beberapa fasilitas pelabuhan yang sudah dilakukan konsesi ya. Pemerintah sedang berusaha melakukan koordinasi untuk mensimplifikasi ya prosedur maupun proses kegiatan kerjasama pemerintah badan usaha dalam penyediaan fasilitas pelabuhan. Salah satu fasilitas pelabuhan yang kita sedang tawarkan untuk kerjasama pemerintah badan usaha adalah Pelabuhan Patimban yang sekarang juga under konstruksi ya. Targetnya nanti sekitar akhir Oktober awal November akan dilakukan soft opening oleh Presiden. Ini merupakan pelabuhan, dan pada tahap awal nanti yang akan di KPB kan adalah car terminal dengan kontainer terminal. Lokasinya di Desa Patimban, Subang, Jawa Barat. Kapasitasnya 3.750.000 TEUs dan 600.000 unit mobil. Skema proyeknya adalah Build Operate Transfer. Mekanisme pengembalian investasinya user charge. Nilai capex-nya 8, triliun. Dan masa kerjasamanya kita rencanakan 40 tahun. Selanjutnya adalah yang di KPBU-kan adalah Pelabuhan Anggrek ya, ini di Gorontalo, dan posisi saat ini juga panitia pengadaan operator dalam tahap proses penyelesaian dokumen prakualifikasi sambil menunggu rekomendasi KSPI atau kerjasama pemanfaatan infrastruktur dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan telah mendapatkan rekomendasi kelayakan teknis dari perencanaan dari Bappenas. Rencanakan proyek kerjasama pemerintah badan usaha yang merupakan bundling antara Pelabuhan Garongkong di Sulawesi Selatan dengan rencana Pelabuhan Pangkal Balam di Bangka Belitung. Dan ini sementara sifatnya adalah unsolicited, dan kemarin Pak Menteri Pemerintah berinisiasi menunjuk PT Pelindo 4 untuk melaksanakan semua proses
KPBU dari mulai studi sampai nanti pembangunan dan mungkin dan operator. Ini adalah timetable untuk KPBU blending Garongkong dan Pangkal Balam yang posisi sekarang masih pada tahap studi pendahuluan untuk kelayakan KPBU-nya. Selanjutnya bentuk kerjasama pemanfaatan. Jadi kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak, pendapatan daerah, dan sumber pembiayaan lain. Jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun sejak perjanjian KSP dan dapat diperpanjang. Bias Delta Pratama, bisnis usaha kepelabuhan Labuh Jangkar atau layup dan pemanduan di Batam. Nah, di sini adalah Bias Delta Pratama mempunyai kegiatan bisnis dari 5 kegiatan tersebut. Bisa dilihat di sini ada Sorbes BDP Galang, yaitu yang kita mempunyai fasilitas operasi pelabuhan, seperti ada control room, fasilitas lainnya kita punya booth, fasilitas Sorbes ada jetty, cottage yang di mana cottage tersebut untuk tempat tinggalnya super independen. Lalu transportasi, safety security, dan medical facility. Juga di sini ada kegiatan underwater salvage, yang dimana surat izin usaha pekerjaan bawah air ini pun diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan pekerjaan di bawah air. Nah, itu dia. Oke, next, Pak. Baik, nah ini dia area wilayah Galang perusahaan Bias Delta Pratama. Lokasi Sorbes kita yang dimana Sorbes dan cottage berada di satu wilayah Galang tersebut. Pulau Galang nih Bu ya? Ya betul Pak, di Pulau Galang. Boleh menginap juga Pak di sini. Oh. Jadi spesial khusus buat bapak-bapak dan ibu-ibu jika berkenan kita jumpa di sini Pak. Si kegiatan layup kita di mana ya the anchorage is bordered by the following coordinate, itu adalah titik koordinat untuk Labuh Jangkar, kapal-kapal. Seperti contohnya ketika kapal mau cruise change, mau layup, itu titik koordinatnya kita tinggal menunjukkan seperti ini. Berkoordinasi dengan tim kita di bagian titik koordinat. Ini dia kegiatan jasa kepelabuhan yang dilakukan PT Bias Delta Pratama, layup kapal di perairan Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Lalu yang keduanya adalah pemanduan kapal di perairan Wajib Pandu yang tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi PT Bias Delta Pratama itu 2 bisnis yang dilakukan, layup, Labuh Jangkar, dan pemanduan khususnya seperti itu. Ini dia fasilitas pemanduan kapal kita. Ada kantornya, jadi adanya asosiasi di mana memperkuat pandu-pandu khususnya di Kepulauan Riau. Berkeinginan pemerintah provinsi dalam memasukkan potensi maritim di perairan Kepulauan Riau. Bu, baik lanjut Bapak. Nah ini dia 3 wilayah kerja pemanduan PT Bias Delta Pratama. Kami dari PT Botsoa Bandar Indonesia yang secara legalitas tahun 2012 telah sah menjadi salah satu BUP di Indonesia. Mudah-mudahan mungkin kita bisa bersinergi dalam bentuk apapun Pak, karena kami sangat muda nih Pak dalam bisnis pelabuhan di luaran, karena kami biasa mengelola hanya di grup Botsoa saja, sehingga kami butuh sekali untuk bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami punya Botsoa Bandar sendiri, izin Pak. Jadi selain di Indonesia bagian timur, sedikit kami juga sudah mulai berani main ke Indonesia bagian barat. Kami bikin Siap Terminal Indonesia yang kerjasama dengan BUMD setempat untuk pengelolaan pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Buton Pak. Jadi, alhamdulillah kita juga sudah masuk untuk pengelolaan pelabuhan di PLTU Jeneponto Pak, atau PLTU Penagaya. Di sana pengelolaan pelabuhannya tidak hanya pengelolaan pelabuhannya, tapi juga pengelolaan batubaranya. Makanya disebut bisnisnya di sana adalah coal and handling. Bahwa coal and handling tadi
mungkin biasanya di pelabuhan hanya pekerjaannya itu sampai ke stockpile. Nah, sementara kalau jasa kami yang namanya collect handling, ini mulai dari kapal sandar sampai dengan kapal masuk ke tungku perapian di dalam PLTU, pelabuhan di Garongkong. Kita tahu bahwa Garongkong sebetulnya punya potensi yang sangat besar karena dia merupakan center of Sulawesi Selatan, di mana bagian utaranya itu punya industri pertanian yang cukup besar, sementara di bagian selatannya adalah industri yang memang sudah tumbuh. Sehingga ketika Garongkong ini tumbuh, kemungkinan akan menjadi alternatif selain pelabuhan Newport atau pelabuhan Makassar yang memang sudah besar di sana. Kita juga mencoba untuk membangun satu kawasan pergudangan, sehingga untuk industri-industri apapun yang menilai bahwa Tanjung Buton merupakan tempat yang baik untuk melakukan bongkar muat, selain jalannya juga sudah bagus, itu kita bisa fasilitasi dan bisa bersinergi dengan kami. Bagaimana peran Kadin selaku asosiasi pengusaha mitra pemerintah dalam konteks kerjasama percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Mudah-mudahan semua sarana dan prasarana terpilih di sektor transportasi ini meningkatkan kinerja ekonomi pada masa setelah konflik. Dan bahwa di Indonesia ini sesuai dengan yang sampai sekarang mungkin akan dirubah menjadi revisi di perkiraan 2021 sesuai dengan Capmen 432 tahun 2017, maka sudah banyak pelabuhan Indonesia sebetulnya. Ada 636 pelabuhan laut melayani angkutan laut. Di antaranya adalah 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpulan regional, dan pelabuhan kecil-kecil lokal sebanyak hampir 300. Juga rencana ada 1.300 rencana lokasi pelabuhan. Jadi masih ada terus akan dibangun pelabuhan baru. Serta tentunya ada 55 terminal bagian dari pelabuhan umum. Pengembangan pelabuhan dan pelayanan di kawasan ekonomi khusus. Itu dari mulai Sumatera, di Arun, di Aceh, hampir menyentuh dari mulai Sumatera sampai dengan Sorong. Dan itu pasti melibatkan banyak kegiatan dari paparan Pak Direktur tadi. Total anggaran yang dibutuhkan dari sampai 2030 itu adalah sebesar 447 miliar dolar. Dan diharapkan pemerintah hanya bisa menyediakan 15 miliar dolar atau sekitar 37%. Sisanya itu adalah peran swasta. Jadi dibuka sebetulnya dari rencana ini untuk swasta berpartisipasi. Hanya saja sebagaimana kita diskusi sama Pak Bang Febri bahwa pembangunan pelabuhan ini kan kapital intensif. Itu mismatch kalau antara pembiayaan bank di Indonesia hanya bisa 8-10 tahun, sementara proyeknya sendiri konsesinya rata-rata di atas 25 tahun. Pelabuhan di kawasan industri. Jadi untuk menunjang hasil produksi di industri itu untuk bisa dilakukan, bisa ekspor, bisa juga untuk distribusi nasional. Pembangunan pelabuhan di kawasan KEK akan ditunjang oleh produksi dari kawasan industri, dan pasti itu begitu ada produksi, barang itu harus didistribusi, dan paling besar distribusinya melalui laut. Sehingga prospeknya itu sangat cukup cerah dibandingkan dengan pelabuhan umum yang apalagi konsentrasinya tuh untuk kontainer gitu. Tentunya kalau pelabuhan harus ada pasangannya. Pasangannya adalah perusahaan nasional. Nah, kalau kita lihat INSA sebagai asosiasi perusahaan pelayanan nasional, itu armadanya terus bertambah. Artinya cukup bagus prospek untuk para operator pelabuhan. Juga dengan peraturan Permendag yang baru memungkinkan perusahaan nasional untuk mendapatkan security barangnya, sehingga terjadi peningkatan armada nasional berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan pelabuhan.
Sehingga sektor maritim di Indonesia ini memang akan dinikmati oleh pelaku-pelaku domestik. Kalau dari sisi pelayaran rutin, maka sebetulnya swasta nasional itu sebelum ada tol laut juga sudah melayani hampir ke pelabuhan-pelabuhan atau kota-kota baik besar maupun kecil di seluruh Indonesia. Saat ini rate Jakarta ke Makassar itu relatif hanya kurang dari 1 juta karena kompetisinya sempurna. Karena pelayaran itu adalah jangka panjang. Begitu kita beli kapal sama dengan pelabuhan, melihatnya bagaimana prospek ekonominya, bagaimana prospek besarnya diinvestasikan. Potensi pertumbuhan perusahaan melalui initial public offering, bahwa selama ini di industri pelabuhan ataupun pelayaran atau yang lainnya itu terdapat mismatch untuk pendapatan. IPO saham di mana konsepnya adalah di awal Bapak akan menjadi perusahaan yang TBK Pak, yang terbuka, namun nantinya di awal itu tidak ada kewajiban untuk pengembalian dana dalam bentuk dividen. Nah, di sini hanya berbentuk sharing kepemilikan dari owner dengan publik, di mana publik itu bisa publik dari Indonesia sendiri, retail maupun institution maupun dari luar negeri. Pilot pasar modal Indonesia saat ini sudah ada 699 perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan juga 121 perusahaan yang menerbitkan obligasi. Total market cap yang ada di Indonesia itu sudah angka 6.000 triliun atau 6.113 triliun. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir di seminar ini bisa juga menjadi perusahaan-perusahaan yang TBK dan memanfaatkan pasar modal. Kali manfaat Go Public ini saya rangkumkan beberapa yang sering di-sharing oleh company-company yang sudah TBK, diantaranya pendanaan tanpa batas. Jadi pendanaan tanpa batas ini selain jumlahnya yang relatif besar, juga sebenarnya lebih ke arah continuity untuk pendanaannya. Misalkan di awal perusahaan melakukan IPO saham, nah setelah nanti perusahaan sudah running, misalkan pelabuhannya sudah running dengan baik, sudah besar, kemudian dibutuhkan modal kerja lagi, bisa dilakukan dengan penerbitan obligasi. Setelah itu pun ternyata ingin membangun pelabuhan di tempat lain, nah itu bisa dengan right issue atau seperti IPO saham tadi, dengan di awal itu tidak terbebani oleh beban bunga. Nah, kemudian selain itu peningkatan kinerja perusahaan dan peningkatan citra perusahaan. Banyak sekali company yang sebenarnya tidak boleh iklan, Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalkan Prodia begitu ya. Prodia ini sebenarnya tidak, atau laboratorium atau rumah sakit kan sebenarnya mereka tidak boleh iklan hard selling. Tapi ketika mereka sudah IPO itu otomatis akan disoroti oleh media, analis dan yang lain sebagainya. Jadi di koran itu pasti ada satu halaman tersendiri memang untuk mengulas perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Nah, ini ajang yang bagus untuk company yang sudah TBK untuk melakukan ini ya promosi gratis begitu, atau mencari strategic partner dengan sering diulas di media-media. Hal ini akan meningkatkan citra perusahaan. Selain itu, profesionalisme dan loyalitas karyawan juga akan meningkat. Persyaratan umumnya kita bagi menjadi 3, dari persyaratan good corporate governance, akuntansi dan keuangan, serta struktur permodalan. Ketiga di semua IPO saham harus berbadan hukum PT. Kenapa? Karena saham itu adanya di PT ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang di CV itu tidak ada. Jadi meskipun UMKM tetap harus PT dulu. Kemudian harus ada komisaris independen. Komisaris independen ini komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kepemilikan bagi dari company-company yang dimiliki. Nah, selain itu juga harus ada komite audit dan juga unit audit internal dan sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan ini jangan dibayangkan seperti sekretaris administrasi ya Pak ya, tapi ini sekretaris yang berfungsi sebagai juru bicara company. Jadi ketika ada investor ingin mengetahui mengenai company, maka akan kontak ke sekretaris perusahaan. Termasuk regulator juga akan kontak ke sekretaris perusahaan. Apakah perusahaan baru bisa untuk IPO? Jawabannya adalah bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk di papan utama, company-company ini harus beroperasi. Beroperasi ini membukukan pendapatan usaha ya Pak, bukan membukukan laba. Ada case khusus untuk perusahaan-perusahaan yang
Nanti kita akan melihat Pak, mungkin seperti pelabuhan ataupun perkebunan, nah itu akan ada grace periodnya. Jadi di tahun ke-6 setelah company IPO tadi diproyeksikan sudah membukukan laba gitu. Jadi kini ada kemudahan Pak untuk industri-industri tertentu, perusahaan-perusahaan perkebunan gitu contohnya juga. Nah, mereka kan di awal mereka masih tanam dulu Pak. Nah, ditanam kan kita sudah pasti tahu kalau belum bisa membukukan laba. Nah, itu kita berikan waktu sampai dengan 6 tahun begitu. Ini biasanya refleksi dari equity-nya atau bisa juga kita melihat aset fisiknya gitu Pak, mudahnya ya. Nah, itu untuk papan utama itu lebih besar dari 100 miliar. Jadi minimum 100 miliar. Bu, pengertian NTA nanti perlu dibahas lagi Bu dengan asosiasi Bu. Karena Baik. aset yang dibangun oleh pelabuhan itu lebih dari 1 triliun Bu. Tapi pada saat konsesi semuanya diserahkan kepada pemerintah, kita hanya dapat hak pengoperasiannya saja. Apakah itu termasuk NTA atau bukan gitu Bu? Kalau kepemilikannya sudah tidak masuk di PT, tidak bisa dimasukkan dalam NTA Pak. Jadi kalau sudah konsesi kan sudah diserahkan ya Pak. Nah itu sudah tidak akan dihitung menjadi NTA company. Quit atau aktif ditransaksikan, harapannya tadi Pak, harganya itu ketika aktif pasti akan naik. Sehingga value perusahaan Bapak akan semakin tinggi. Ketika Bapak nanti mau right issue, atau right issue ini seperti IPO, tapi kalau IPO hanya untuk yang pertama, kalau right issue ini untuk yang selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau right issue, yang dipakai itu harganya sudah tinggi. Sehingga selisih dari harga yang right issue dengan nilai bukunya tadi cukup tinggi. Nah ini menjadi keuntungan perusahaan atau dalam bentuk agio saham. Jadi semakin gede cash yang masuk ke company. Jangan menunggu besar untuk go public, tapi jadilah besar dengan go public. Nah ini slogan kami Pak. Jadi untuk company-company jangan khawatir dan berpikir bahwa bursa itu eksklusif untuk perusahaan-perusahaan yang besar begitu. Program-program yang biasanya dijalankan oleh company untuk para karyawannya, sebenarnya ada 2 Pak. Yang satu employee stock allocation. Ini perusahaan membagikan secara cuma-cuma kepada karyawannya saham-saham perusahaan yang sudah TBK. Ini juga sudah banyak dilakukan. Kebijakan dari company, biasanya kan yang diberikan employee stock allocation program ini kan memang yang talent ya Pak ya, di hold dulu supaya talent ini juga tidak pergi ke company lain begitu. Catat, kita akan coba lakukan satu sesi khusus ya, nanti biar diatur oleh sekretariat. Kayaknya ini menarik Bu soalnya, karena membangun pelabuhan kalau kita mengandalkan hutang bank rasanya nggak mungkin, berat sekali gitu. Karena saya mengalami sendiri dan saya masih punya satu tahap pembangunan lagi yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kontes. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh para pembicara. Saya mohon maaf sekali. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di chat room ataupun di grup. Silahkan kontak ke kami juga dengan senang hati Pak. Kami dari Bursa akan membantu.